Selamat sore pemirsa, kabar Pemilu Kada kembali hadir dengan sejumlah informasi terkini dari dunia politik menjelang pemilihan kepala daerah bersama saya Windy Wellington ya. Segera kita mulai kabar Pemilu Kada selengkapnya untuk Anda. Hari ini Presiden Joko Widodo mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara IKN, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Presiden menggelar rapat dengan jajaran otoritas IKN dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, Kalimantan Timur. Presiden Joko Widodo mulai hari ini sudah berkantor di Ibu Kota Nusantara IKN di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Presiden Jokowi rencananya akan berada di IKN selama 3 hari ke depan. Pagi tadi Presiden menggelar rapat dengan jajaran otoritas IKN dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kalimantan Timur. Ya, kalau berkantor ya sok ngantor. Boleh dong Pak di foto nanti Mas. Ada banyak kerjanya. Enggak, karena lewat ini juga, lewat pekerja itu. Hari ini saya rapat mungkin dengan OIKN, dan gubernur dan bupati di sekitar IKN, saya undang pemanasan. IKN listrik aman itu. Tidak ada masalah. Air melimpah, listrik oke, Internet lancar. internet bagus. Presiden menyebut pembangunan IKN merupakan pekerjaan besar yang dilakukan sesuai perencanaan, sehingga bisa memakan waktu hingga puluhan tahun. Presiden memastikan peringatan HUT ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia bisa digelar di IKN. Ya, teknik lapangan seperti itu pasti banyak kejadian lah, bukan hanya satu, itu banyak. Karena ini pekerjaan besar, menyangkut rentang waktu yang bisa 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Ini bukan pekerjaan hanya setahun, 2 tahun. Banyak berpikir, oh, kita ini ngejar-ngejar. Enggak, kita ini enggak ngejar-ngejar pekerjaan, ini sesuai dengan progres yang ada, sesuai dengan rencana-rencana yang ada, tahapan 1 apa, nanti tahapan 2 apa. Sudah sesuai dengan itu. Bahwa apa kita ingin 17-an di sini ya, saya kira untuk memberikan semangat agar IKN ini bisa selesai sesuai dengan tahapan-tahapan itu. Ini pekerjaan bisa 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Bukan hanya setahun, 2 tahun, 3 tahun. Saat melakukan peninjauan, Presiden meminta pembangunan IKN menjadi contoh tata kelola manajemen pemerintahan yang baik dan cepat dengan mengutamakan partisipasi masyarakat sekitar. Dari Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Fahada Indi, TV One mengabarkan. Dalam kunjungan kerjanya ke Ibu Kota Nusantara kali ini, Presiden Joko Widodo mengajak sejumlah artis dan influencer. Presiden juga mengajak para pesohor tersebut untuk menjajal kondisi jalan tol menuju IKN menggunakan sepeda motor. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur hari Minggu kemarin. Presiden tampak mengenakan jaket touring berwarna hitam bertuliskan Nusantara dan logo IKN. Presiden Jokowi beserta rombongan termasuk artis dan influencer langsung menjajal jalan tol menuju IKN menggunakan sepeda motor. Jalan tol ini nantinya akan menjadi jalur terdekat menuju Ibu Kota Nusantara. Rombongan menuju jembatan Pulau Balang melalui jalan tol segmen 3A dan 3B. Ya, tadi mencoba jalan itu paling gampang kalau kita naik sepeda motor. Ada
gini sedikit saja akan terasa. Dan tadi saya mengajak beliau-beliau ini semuanya naik motor, merasakan jalan tol menuju IKN. Meskipun belum selesai, tetapi alhamdulillah tadi lancar dan mulus. Baik, kami akan Selain mengecek kesiapan jalan tol jelang perayaan HUT ke-79 RI, Presiden juga meresmikan penggunaan jembatan Pulau Balang Bentang Panjang yang menghubungkan Balikpapan dan Penajam Pasir Utara. Jembatan ini menjadi salah satu infrastruktur pendukung ibu kota Nusantara. Usai meresmikan jembatan, Presiden langsung melanjutkan perjalanan ke IKN dan mengecek kondisi ruang terbuka hijau sebelum bermalam di ibu kota Nusantara. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, tim TV One mengabarkan. Menjelang pendaftaran calon kepala daerah ke KPU, bakal calon gubernur Jakarta Anies Baswedan mulai berkeliling untuk mendengar suara warga Jakarta. Akhir pekan kemarin, Anies hadir di sejumlah acara mulai dari peluncuran Koalisi Nasional Perempuan Indonesia, tablik akbar, hingga berkunjung ke Pasar Cempaka Putih. Sejumlah janji pun mulai Anies sampaikan kepada warga. Safari politik Anies Baswedan diawali dengan menghadiri peluncuran Koalisi Nasional Perempuan Indonesia di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Dalam acara itu, Anies mendengar curhatan dari ibu-ibu yang hadir tentang berbagai hal, salah satunya soal Kartu Jakarta Pintar atau KJP. Dalam kesempatan tersebut, bakal calon gubernur Jakarta itu juga berjanji akan mempermudah izin usaha rumah tangga di Jakarta. Menurut Anies, kemudahan izin usaha rumah tangga dapat membantu perekonomian keluarga menjadi lebih kuat. Kemarin salah satu yang paling utama adalah bagaimana membuat perekonomian keluarga-keluarga ini menjadi kuat. Misalnya diberikan kemudahan untuk mendapatkan izin usaha. Semua lokasi selama itu kegiatan ekonomi rumahan seperti mereka membuat catering, mereka membuat produksi dalam rumah, maka semua rumah bisa dilakukan kegiatan usaha. Belusukan Anies minggu kemarin dilanjutkan dengan menghadiri tablik akbar di Masjid Raya Jakarta Islamic Center. Anies memohon doa serta menyampaikan perlunya regenerasi majelis taklim di Indonesia untuk menarik generasi muda terlibat dalam kegiatan masjid. Ya, doakan supaya sehat, doakan supaya bisa menjalankan semua amanat dengan baik, supaya bisa menjalankan semua yang nanti dititipkan. Perjalanan Anies diakhiri dengan belusukan di Pasar Cempaka Putih serta deklarasi dukungan dari Komite Pedagang Pasar Tradisional seluruh Indonesia. Di acara tersebut, Anies berjanji akan memperhatikan pasar tradisional sebagai salah satu sentra perekonomian warga. Namun selama safari politiknya akhir pekan lalu, Anies enggan mengomentari siapa tokoh yang bakal menjadi pendampingnya nanti. Ia mengatakan ingin fokus pada masalah yang ada di warga Jakarta. Relevan dengan perjuangan kita. Saat ini saya sampaikan fokusnya adalah warga Jakarta. Kami bekerja bersama dengan warga Jakarta selama 5 tahun. Saya bekerja dengan rasa cinta pada warga, sehingga ingin masalah-masalah yang dihadapi warga bisa diselesaikan, bisa dikurangi bebannya supaya bisa hidup lebih baik. Nah, proses itu melalui proses politik. Nah, kita lihat saja nanti ke depannya seperti apa. Ya. Meski demikian, sampai saat ini Anies masih berkomunikasi dengan partai yang sudah menyatakan dukungan, serta berkomunikasi dengan partai lain termasuk PDI Perjuangan. Dari Jakarta, Rizka Sasabila, Ahmad Budiman, TV One mengabarkan. Dan sejumlah informasi lainnya masih akan kami hadirkan selepas jeda pariwara berikut ini.
Pemirsa, Munas Relawan Alap-Alap Jokowi yang digelar di Karanganyar, Jawa Tengah menjadi panggung dukungan kepada Irjen Pol Ahmad Lutfi yang saat ini menjabat sebagai Kapolda Jawa Tengah. Nama Ahmad Lutfi bahkan tengah diwacanakan untuk diduetkan dengan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep di Pilgub Jawa Tengah. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dan Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi menghadiri acara Munas pertama relawan Alap-Alap Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Kaisang hadir sesaat setelah Ahmad Lutfi selesai menyampaikan pidato di hadapan 2.000 relawan. Keduanya lalu tampak duduk bersebelahan. Panitia relawan Alap-Alap Jokowi sengaja mengundang kedua tokoh tersebut di Munas untuk diperkenalkan kepada para relawan. Kaisang dalam pidatonya menyampaikan secara terbuka bahwa PSI mendukung Ahmad Lutfi menjadi Gubernur Jawa Tengah. Bertahun-tahun menjadi Wakapolda, Kapolda juga, Kapolres Solo juga pernah. Kurang apa beliau ini sudah berpengalaman sekali di Jawa Tengah. Jadi saya rasa beliau layak untuk memimpin Jawa Tengah berikutnya. Untuk teman-teman Alap-Alap Jokowi, ini khususnya di Jawa Tengah, saya minta tolong sekali untuk bisa mendukung Bapak Ahmad Lutfi menjadi gubernur kita selanjutnya. Sementara Ahmad Lutfi mengaku sah-sah saja siapapun untuk memberikan dukungan. Masalah dukungan kan siapapun boleh, dari partai, dari relawan dan lain sebagainya. Tapi kan secara resmi kita kan belum. Tapi prinsip ini semuanya kita hargai bahwa inilah dinamika masyarakat yang perlu wadah ya. Nanti kalau secara resmi nanti akan kita sampaikan pada saat saya nanti sudah resmi untuk mencalonkan. Selama ini kan apakah ini sinyal Pak? Mendorong Pak? Ya, kita mengucapkan terima kasih bahwa itu kan suatu spirit ya yang kita bisa jalan nanti. Tapi sekarang kan Nama Ahmad Lutfi akhir-akhir ini cukup populer dan menjadi kandidat kuat di bursa Pilgub Jawa Tengah. Dari sejumlah survei, nama Ahmad Lutfi masuk dalam elektabilitas teratas. Ahmad Lutfi yang akan dimutasi ke Irjen Kementerian Perdagangan ini memang digadang-gadang akan didampingkan dengan Kaisang Pangarep di Pilgub Jawa Tengah mendatang. Dari Solo, Jawa Tengah, Effendi Rois, TV One mengabarkan. Pasca beredarnya foto Edi Rahmayadi bersama Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto, bendera PDI Perjuangan terlihat berkibar di posko pemenangan Edi Rahmayadi. Apakah ini pertanda PDI Perjuangan bakal mengusung Edi Rahmayadi di Pilgub Sumatera Utara? Suasana berbeda terlihat di halaman posko pemenangan bakal calon Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi di Jalan Sudirman, Medan, Sumatera Utara. Terlihat dua bendera partai politik berkibar di samping bendera merah putih. Bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan bendera Partai Hanura terpasang sejak Minggu sore kemarin. Mukhlid Nasution, Sekretaris Tim Pemenangan bakal calon Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menjelaskan, pihaknya sudah meminta izin ke PDIP dan Partai Hanura untuk mengibarkan kedua bendera tersebut. Terkait rekomendasi, pihaknya akan menyerahkan sepenuhnya ke partai politik. Sudah jelas Bang ya, Pak Edi bakalan diusung sama PDIP. Kalau jelas tidaknya itu hanya bisa partai menjawabnya. Nah, karena sampai hari ini kita belum terima B1 KWK. Bang, tadi sempat ada penolakan juga atau minta dicopot nih Bang dari Bendahara Hanura sendiri Bang. Maka itu kita kan sudah dapat izin. Mungkin beliau belum dapat informasi dari yang kita minta izin. Kita terus berjalan, sosialisasi tetap berjalan, pematangan di lapangan juga terus dilakukan. Pak Edi masih di Jakarta nih Bang? Pak Edi hari ini masih tetap di Jakarta. Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Komunikasi DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara Aswan Jaya mengatakan, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada pihak Edi Rahmayadi karena telah mengibarkan bendera di posko pemenangannya. Apakah Edi Rahmayadi sudah mendapatkan rekomendasi dari partai? Aswan menyerahkan keputusan tersebut ke Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan. Dengan berkibarnya bendera PDI Perjuangan di kantor pemenangan ini, tentu beliau mungkin sudah koordinasi dengan DPP dan sudah mendapatkan izin untuk mengibarkan bendera PDI Perjuangan.
dengan ini apakah sudah semakin dekat bahwa Pak Edi akan diusung PDIP? Dekat tidaknya kita tunggu saja pengumuman DPP nanti, dan kami yakin akan terbaik lah yang akan disampaikan atau diumumkan oleh DPP terkait dengan Pilgub ini yang akan diperjuangkan oleh PDI Perjuangan. Gitu. Sebelumnya beredar foto Edi Rahmayadi bersama Sekretaris DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan Ketua Tim Pemenangan Pilkada Nasional PDIP Adiana Pitupulu. Foto ini pun menimbulkan spekulasi bahwa PDIP bakal mengusung Edi Rahmayadi di Pilkada Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Heri Kiswanto, TV One mengabarkan. Anda masih bersama kami, pemirsa. Puluhan ribu pendukung bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bau-Bau, Yulia Rahman Umar Samiun dan Muhammad Ridwan, meramaikan pesta rakyat dan deklarasi Kamali yang digelar di kawasan pantai Kota Mara, Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara Anas Urbaningrum turut hadir memberikan dukungannya. Bakal pasang calon wali kota dan calon wakil wali kota Bau-Bau Yulia Rahman Umar Samiun dan Muhammad Ridwan menggelar pesta rakyat Kamalia selama 3 hari di kawasan pantai Kota Mara, Kota Bau-Bau. Kegiatan ini dimulai sejak 25 Juli hingga 27 Juli 2024. Selain pesta rakyat, kegiatan ini juga sekaligus mendeklarasikan Yulia Rahman Umar Samiun dan Muhammad Ridwan sebagai bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bau-Bau periode 2024-2029. Kegiatan yang didukung penuh mantan Bupati Buton, Samsu Umar Abdul Samiun, yang juga suami dari Yulia Rahman Umar Samiun ini juga dihadiri bakal calon Gubernur Sultra, Andi Sumangeruka, dan tokoh nasional Anas Urbaningrum, yang juga sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara. Kami melihat bahwa terobosan politik yang barangkali penting adalah pemimpin perempuan. Kami sudah melakukan evaluasi itu berdasarkan survei. Jadi bukan tiba-tiba, dari survei itu sebetulnya masyarakat Bau-Bau membutuhkan figur kepemimpinan baru. Pasangan Yulia Rahman Umar Samiun dan Muhammad Ridwan menyatakan telah siap bertarung dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota yang akan digelar 27 November mendatang melalui jalur independen. Yulia tegaskan pasangan Kamali dapat memberikan yang terbaik bagi masyarakat kota Bau-Bau. Kalau jika terpilih nanti, otomatis saya akan membuat kota Bau-Bau ini lebih baik lagi, lebih maju lagi, dan lebih segala-galanya untuk di kota Bau-Bau Sultra ini. Selain pesta rakyat dan deklarasi pasangan Kamali, kegiatan tersebut ditutup dengan perayaan ulang tahun Yulia Rahman Umar Samiun yang ke-42. Yulia Umar Samiun memohon doa dan dukungan masyarakat kota Bau-Bau untuk maju di Pil Wali Kota Bau-Bau agar niatnya untuk membangun daerah dapat terwujud. Dari kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, tim TV One mengabarkan. Usai sudah kabar pemilu kada, saya Windy Wellington ya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa.